Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat tracing vektor ya. Jadi kita akan pakai gambar robot di sini untuk file latihan kalian. Kalau hasil tracing vektor sendiri kita bisa banyak jumpain ya di biasanya untuk kado gitu, terus kayak ada gambar atau foto orang terus divektorin. Nah, ini kurang lebih sebenarnya kayak gitu juga, cuman ini versi yang sederhananya. Oke, jadi kita bisa masukin dulu gambarnya. Cara masukin gambarnya itu bisa dari file place ya, file place. Kemudian kita bisa cari gambarnya. Apa namanya? Oh, ini sketsa ini. Oke. Atau kalian juga bisa langsung drag ya. Misalkan dari sini ya, dari file Explorer, kemudian kalian drag gambarnya. Oke, sama aja ya, bisa. Oke, bedanya apa sama file open? Kalau file open itu nanti dia akan ngebuka file baru, jadi bukan di file yang kita lagi buka sekarang. Ini saya hapus salah satu ya. Kemudian kita bisa perbesar gambarnya karena ukuran halaman kerja saya ini A4, saya mau perbesar sampai mungkin hampir A4. Caranya dengan klik yang bagian pojok. Jadi kalian kalau mau resize image dan kita tetap jaga aspek rasionya, kalian bisa pilih yang bagian pojok ya, boleh pojok atas kanan, kiri, atau pojok kiri bawah sambil tekan shift di keyboard. Oke, jadi kurang lebih segini mungkin ya. Nah, oke, kalau udah ini kita butuh yang namanya layer. Nah, layer ini kalian bisa lihat ya di bagian sisi sini ya, di tools yang sebelah sini. Ini kan ada banyak banget. Biasanya layers tuh dia udah ada nampak di sini ya, bentuk ikonnya seperti ini. Atau kalau semisal kalian gak ketemu ya layer di sini, kalian bisa cari lewat window kemudian layers. Ini ada shortcutnya adalah F7. Oke, kita pakai layers, kemudian ini saya lepas aja mungkin ya biar kalian lihat. Nah, di layers ini kan kita pakai layer 1 ya. Nah, kita mau gambar di atasnya. Kalau semisal kita coret-coret gambar yang di sini, nanti ada kemungkinan gambar yang ada di sini tuh dia bisa ngegeser. Nah, kita nggak mau itu terjadi ya. Kita maunya pas kita ngeblat gambar yang ini dia tetap still, tetap stay di sini. Maka dari itu kalau di Illustrator ini ada beberapa cara juga ya. Kalian bisa di sini ya, semisal bisa nambah layer yang ada di dalam sini, atau gampangnya lagi juga kalian langsung aja nambah layer ya. Create new layer. Ya, jadi ada layer 1 dan layer 2. Terus layer yang dia ada gambar atau foto yang kita place tadi itu kita lock. Nah, jadi dia udah nggak bisa gerak-gerak lagi di sini. Nah, yang kita gambarin adalah layer kedua. Jangan sampai kalian mau gambar di layer yang ke lock. Karena apa? Nanti di sini fungsi-fungsinya dia nggak bisa. Nah, nih, ini nggak bisa semua karena ini udah ke lock ya. Jadi kalau teman-teman mungkin nemuin sesuatu yang kayak gini, kenapa? Karena mungkin teman-teman berada di layer yang udah di lock. Nah, ini kita harusnya berada di layer aktif yang dia nggak ke lock. Oke, baik. Untuk menggambar ini ya, saya akan menggunakan metode campuran. Jadi ada yang mungkin saya pakai pen tool, ada juga yang saya mungkin pakai shape ya. Lebih enak yang mana terserah ya. Oke, ini warnanya saya ubah jadi merah dulu, kemudian yang ini saya ubah jadi none. Nah, kenapa? Karena kalau semisal ini ada isiannya, pas saya bikin area ya, nanti dia akan nutupin kayak gini. Saya nggak mau kayak gitu, jadi ini saya none. Oke, langsung aja nih, saya mungkin nanti akan buat kepalanya ya, mungkin bagian kepala. Ini untuk zoom ya teman-teman.
mungkin harus dihafalkan juga shortcutnya. Zoom itu Ctrl plus, ada Ctrl minus ya. Untuk dapat P atau pen tool ya, ini shortcutnya adalah P. Kemudian kalian bisa change nih di sini ya, di ellipse tool ini adalah L atau misal. Oke. Nah, untuk membuat seperti ini teman-teman boleh semisal nggak terlalu sama ya. Misalkan yang ini kan dia agak rounded, terus teman-teman bikin bulat ya, sebenarnya nggak masalah juga. Tapi kalau emang mau sama di sini agak lonjong ya, teman-teman bisa buat ini agak lonjong seperti ini. Kemudian kita rotate sedikit, terus bisa tempel di sini. Nah, misalkan dia nggak pas sesuai ukurannya juga nggak masalah ya sebenarnya. Oke, terus kemudian sini ada garis. Nah, garisnya seperti yang udah saya bilang tadi ya, kalau semisal teman-teman cuma pakai garis begini doang nggak masalah juga, tapi nanti usahakan garis ini dia jadi sebuah shape juga ya. Jadi misalkan nih saya pakai 3 poin, nah ini nanti kita convert dia jadi sebuah shape juga, nggak masalah ya. Atau teman-teman bisa buat pakai kayak gini ya, langsung pakai pen tool seperti ini. Dia kena ini, kena angkor poin ini sebelah sana. Oke, ini semisal. Kemudian saya akan buat bagian mukanya atau ini wajahnya ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Nah, kayak kurang lebih gini ya. Nah, terus bagian sininya gimana? Nggak terlalu pas ya, nanti teman-teman bisa nih misalkan manfaatin kurva-kurva yang ada di sini ya, tinggal dipasin aja gitu. Nah, ini kan bisa pas tuh udahan. Oke, kemudian bagian mata. Bagian mata. Oke, jadi teman-teman udah kenal ya sama Pak Bernard. Ini dulu yang gambar robot itu kalau nggak salah Pak Bernard gitu itu. Bisa kita putar dikit untuk matanya. Oke, kemudian untuk bagian lingkaran di mata. Nah, jadi apa ya, kita bikinnya nabrak-nabrak gini aja nggak masalah ya. Kemudian pakai ALT ya, dipakai ALT ini dia untuk menggandakan. Nah, kemudian kita gandakan lagi. Nah, saya perbesar lagi ya, kita gandakan di sini, rotate juga. Nah, kita gandakan untuk bagian cahaya mata di sini. Nih, jangan lupa di sini juga ada kayak lingkaran kecil gitu ya. Lingkaran kecil nih kita bisa kasih nih kelopaknya ya, kelopak matanya. Segini mungkin ini akan lebih bagus juga kalau di sini nih kayaknya ada nih ya. Ini kita bisa kasih kelopak mata juga. Agak lonjong, kemudian kita rotate aja. Tuh, oke. Nah, oke. Ini kalau teman-teman lihat kayaknya garis saya agak terlalu tebal ya. Kalau semisal dirasa tebal, karena kita tadi habis buat garis yang ini nih kan 3 poin ya, yang ini kan 1 poin. Ini teman-teman bisa seleksi, kemudian kita ubah dia jadi 1 poin. Ini agak lumayan tipis kalau segini.
Kalau segini ketipisan ya, tapi emang lebih presisi. Oke. Kemudian yang bagian atas ini, nah kita dari tadi udah pakai shape ya, ini pakai pen tool lagi. Kita boleh juga semisal saya buat nih dari luar. Oke, sampai sini. Nah, oke, yang penting ini ya, ada nih ya yang bagian sebelah sini. Kemudian ini juga ada lingkaran lagi di sini. Oke. Oke. Itu ya kurang lebih ya. Pakai metode kurang lebih aja ya. Oke. Kemudian di sini juga ada lingkaran lagi, agak panjang. Ini apanya nih? Ini kuping apa kali ya maksudnya. Oke, terus di dalam lingkaran ada lingkaran lagi. Lingkaran lagi di sini. Nah, ini teman-teman harus tahu ya bedanya selection tool sama direct selection tool. Jadi kalau selection tool ini kan fungsinya buat ngegeser ya, buat mindah, nyeleksi. Kalau yang direct selection tool ini khusus dia untuk ngedit kurva. Nah, ini garisnya bisa kita kasih garis pakai ini aja. Oke, yang penting pastikan kalau mau pakai garis ini, pastikan dia ini ya, memotong garis yang ada di sini. Nanti kalau pas kita shape builder dia akan beneran terpotong menjadi dua area. Tinggal yang bagian sini ya, ini kayaknya terlalu gede juga sih, ini saya kecilin dulu. Oke. Tinggal bagian mulutnya. Bagian mulutnya sih boleh pakai ini ya, boleh pakai pen tool, boleh pakai yang lain juga boleh. Potong sini. Oke, nah kalau semisal udah nih ya, karena titiknya saya sampai sini, kita bisa klik tekan Ctrl di keyboard, terus klik di luar area. Jadi dia garisnya kepotong gini. Jadi kalau pakai pen tool ya, kita bisa nggak langsung di sini ya, jadi tekan aja Ctrl terus tekan di luar, nanti dia patah garisnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, udah jadi sebuah kepala, cuman masih acak-acakan nih. Nah, ini tinggal kita shape builder aja. Nah, kalau teman-teman lihat ini di bagian layer ya, kalau kita klik bagian mata yang layer 1, ini akan hilang ya. Nanti kelihatan ada gambaran punya kita seperti ini. Nah, ini kita bisa aktifin lagi ya buat lihat gambarannya, biar nggak usah di ini dulu, tahu sambungan dan mana yang harus kita hapus. Kita masih di layer 2, ini kita seleksi. Kemudian teman-teman bisa pilih bagian shape builder. Ini kan udah jadi satu shape. Nah, oke, yang di sebelah sini, ya, ini kan kalau berdasarkan garisnya ini dia sendiri. Nah, terus yang ini ya, yang kecil-kecil ini seharusnya gabung ya. Ini yang kecil ini gabung ke sini. Berarti ini bisa kita klik, tahan, terus gabungin ke sini kecil. Kemudian yang ini dia gabung ke sini yang kecil ini ya. Oke, yang ini kita hapus. Cara hapusnya gimana? Sambil tekan Alt di keyboard, terus kita klik aja. Oke, bisa klik, bisa buat area, terserah sih ya. Terus yang sebelah sini ini karena kepotong jadi 3, kelopaknya ini bisa kita satuin gini. Oke,
kemudian ini jadi satu area, ini juga satu area, ini juga satu area. Nah ini juga satu area. Jadi meskipun dia udah ada areanya nggak apa-apa ya, kita klik-klikin aja. Nah kayak gini nih, jadi satu area di sini juga. Ini juga kecil ya. Oh ini dia ada yang bocor. Jadi kalau kayak gini dia ada yang bocor. Seharusnya ini bisa kepotong jadi 2 bagian. Oke, nanti kita benerin. Oke, ini seharusnya dari sini ya, satu area. Ini jadi satu di sini dan ini jadi satu di sini. Oke, sekarang kita tinggal benahin yang bagian mulutnya. Nah, ini dia kepotong ya, teman-teman ya di sini. Ini berarti ada titik kurvanya dia yang gak nyambung. Pekerjaan jelimet itu memang seperti ini ya. Kalau anak multimedia tuh bukan kerja keras, bukan kerja cerdas tapi kerja keras ya. Oke, ini karena harusnya sampai sini, ini mungkin harusnya kita gabungin sampai sini ya. Kita coba dulu, kita shape builder ulang. Oke, terus shape builder gabung sini, digabung kecil ke sini. Nah ya kan, ini jadi 2 area kan. Oke, jadi kalau mau bikin shape builder itu benar-benar harus tegas ya, garisnya tuh harus benar-benar kepotong gitu. Oke, ini udah selesai semua. Terus kalau udah selesai gimana ya, tinggal diwarnain aja ya. Kalau udah pewarnaan gini, kalian bisa sih sebenarnya nonaktifin yang bagian layer satunya. Oke, buat bisa ngelihat bagian outline garisnya. Kasih warna ya, kasih warna gampang sih kalau kasih warna doang mah ya. Kemarin juga kalian udah belajar kalau kasih warna doang mah. Tinggal misalkan ini di sini ya, ini warnanya hitam, terus yang ini kalau diwarnain dia kayaknya patah. Enggak di sini. Oke, saya kayaknya kurang pinter buat warnain sih ya. Jadi suka-suka saya ya. Nah ini biar nggak garis ya, ini kita objek pad outline stroke, jadi biar dia basicnya nggak garis. So, kasih warna ini. Apakah kalau apa ya namanya, kalau si robot itu harus hitam abu-abu, nggak tahu juga sih ya saya. Nah tang ketahuan belahnya. Sorry, ada apa nih dia? Tang. Kita bisa shape builder ulang buat cek ya. Oke, jadi apa ya, kalau menemuin masalah kayak gitu ya, saya biasanya coba seleksi ulang, terus saya shape builder ulang aja ya. Jadi cuma tinggal diklik aja sekali, cuman jadi jadi satu area gitulah tuh. Ini udah jadi beda area. Kemudian yang ini warnanya ini aja ya. Oke, terus ini biarin putih, yang ini dan ini warnanya hitam, ini
Oke, ini warnanya mungkin agak ini kali ya. Oke. Nah, ini juga nih kayaknya nih masih minta di shape builder lagi. Kita klik kita aja ya. Dia udah jadi satu objek sendiri. Oke. Nah, ini bisa di shape builder ulang. Jadi terus aja kayak gitu ya. Kalau emang masih dirasa rusak. Ini yang atas. Ini oke. Nah, yang garis tengah ini sebenarnya bisa sih kita tambahin sendiri lagi sini, kemudian kita ubah ya jadi 4 poin, terus pad outline stroke ganti deh ininya. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil tracing kita. Nah, kalau semisal teman-teman mau nggak ada stroke-nya ya, teman-teman bisa lakukan hal yang sama kayak tadi, kayak objek, pad, terus outline stroke, tapi ini stroke-nya dia masih merah ya. Kalau teman-teman mau ganti jadi warna hitam mungkin ya, ini bisa juga seperti ini ya. Atau semisal warna hitam dengan ketebalan 3 poin misal. Nah, oke. Jadi ini yang dikasih stroke dengan 3 poin, tapi saran saya dia objeknya terus di pad outline stroke ya. Oke, terus ini kita objek pad outline stroke, atau semisal yang tanpa stroke, jadi tinggal dikasih none. Nah, oke. Ini tapi ada ini ya, kurang rapi dikit ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, ini yang tanpa stroke, ini yang dengan stroke, tapi saran saya stroke-nya tetap kalian ubah jadi bentuk shape ya. Oke, gitu teman-teman, tutorial dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan ya dari awal sampai akhir.